Saudara-saudari terkasih, selamat bertemu kembali dalam pertemuan pendalaman iman Advent. Hari ini kita akan membahas materi pendalaman iman Minggu Advent keempat dengan tema menyongsong kehadiran Yesus, Sang Juru Selamat dengan kerendahan hati. Melalui pembahasan tema yang keempat ini, diharapkan umat memahami dan menyadari perlunya sikap rendah hati dalam menyambut kehadiran Yesus, Sang Juru Selamat, sehingga mampu untuk mengutamakan keselamatan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Kita awali pertemuan ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Marilah kita awali pertemuan ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara dan saudari terkasih, pada pertemuan Minggu Advent yang keempat ini kita akan membahas tentang perlunya kerendahan hati dalam menyongsong kehadiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Kita mau belajar tentang kerendahan hati dari Bunda Maria dan terutama dari ajaran dan teladan kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus. Kita awali pembahasan ini dengan doa penyalaan lilin Corona Advent yang keempat. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Marilah berdoa bersama-sama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat, demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah.
Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus yang luar biasa ini dengan mensosialisasikan gerakan social distancing. Jaga jarak aman dengan orang lainnya, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, serta menghindari pertemuan massal. Tetapi banyak masyarakat yang tidak menyikapi usaha dan himbauan pemerintah ini dengan baik. Masih banyak masyarakat Indonesia yang dengan kesombongannya menganggap enteng virus ini dan tidak mengindahkan himbauan-himbauan pemerintah. Yang harus dipikirkan dan disadari bersama sekarang ini adalah resiko atau akibat dari kesombongan yang tidak mengindahkan himbauan-himbauan pemerintah tersebut. Sikap tersebut tentu dapat menghambat penanganan dan memperburuk akibat penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap rendah hati dari seluruh elemen masyarakat untuk menyerahkan penanganan pandemi COVID-19 kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas terkait, seperti WHO, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah melalui Satgas Pencegahan COVID-19. Sikap rendah hati itu perlu kita wujudkan dengan mengikuti himbauan-himbauan pemerintah, mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak aman, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, serta menghindari pertemuan massal. Sikap rendah hati inilah yang sekarang ini dibutuhkan. Rendah hati secara umum berarti tidak sombong, tidak angkuh, tidak membangkang, atau tidak ngeyel. Kerendahan hati adalah keutamaan mendasar yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kerendahan hati dibutuhkan untuk membebaskan manusia dari kesombongan, arogansi, dan egoisme, sehingga mampu menjadi manusia yang bermartabat. Kerendahan hati ini juga yang dibutuhkan oleh orang beriman Kristiani dalam menyongsong kehadiran Tuhan Yesus yang akan kita rayakan pada hari Natal nanti. Kita mau belajar tentang kerendahan hati sebagaimana diteladankan oleh Bunda Maria dalam kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus pada Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38 mengisahkan tentang Maria yang dijumpai oleh malaikat Gabriel. Ketika Maria mendengar salam dari malaikat Gabriel, Maria terkejut. Maria terkejut karena Maria mengalami sebuah peristiwa yang tidak disangka-sangka. Sebuah peristiwa yang istimewa, yaitu didatangi atau dijumpai oleh malaikat. Setelah menyampaikan salam, malaikat kemudian mengatakan kepada Maria, "Jangan takut." Ini merupakan kata-kata antisipatif. Perkataan yang dimaksudkan agar Maria tidak takut akan kabar yang mau disampaikan oleh malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel menyampaikan kabar bahwa Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tuhan menyertai Maria. Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya menamai dia Yesus. Anak yang akan dilahirkan akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Anak yang akan dilahirkan akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria dengan rendah hati menanggapi kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel dengan bertanya, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Malaikat Gabriel menanggapi keraguan Maria dengan memberikan kata-kata peneguhan. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Malaikat Gabriel pun menambahkan berita bahwa Elisabet pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan ini bulan ke-6 bagi Elisabet yang disebut mandul itu. Setelah mendapatkan kata-kata peneguhan dari malaikat Gabriel, Maria berkata ya kepada Tuhan. Maria mengiyakan kabar yang disampaikan malaikat Gabriel dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudari terkasih, pada awal tahun ini pun kita dikejutkan dan dibuat takut oleh pandemi coronavirus COVID-19. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus yang luar biasa ini dengan mensosialisasikan gerakan social distancing. Pemerintah telah memberikan himbauan-himbauan untuk mencegah penyebaran virus corona dengan menganjurkan pemakaian masker,
jaga jarak aman dengan orang lain, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, serta menghindari pertemuan massal. Tetapi banyak masyarakat yang tidak menyikapi usaha dan himbauan pemerintah ini dengan baik. Masih banyak masyarakat Indonesia yang dengan kesombongannya menganggap enteng virus ini dengan tidak mengindahkan himbauan-himbauan pemerintah. Yang harus dipikirkan dan disadari bersama sekarang ini adalah risiko atau akibat dari sikap sombong yang tidak mengindahkan himbauan-himbauan pemerintah tersebut. Sikap tersebut tentu dapat menghambat penanganan dan memperburuk akibat penyebaran virus Corona 19 ini. Oleh karena itu dibutuhkan sikap rendah hati dari seluruh elemen masyarakat untuk menyerahkan penanganan pandemi COVID-19 kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas terkait seperti WHO, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah melalui Satuan Tugas Pencegahan COVID-19. Kerendahan hati itu perlu diwujudkan dengan mengindahkan himbauan-himbauan pemerintah, mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak aman, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, serta menghindari pertemuan massal. Sikap rendah hati inilah yang sekarang dibutuhkan. Kerendahan hati adalah keutamaan mendasar yang dibutuhkan di dalam kehidupan manusia. Kerendahan hati dibutuhkan untuk membebaskan manusia dari kesombongan, arogansi, dan egoisme, sehingga mampu menjadi manusia yang bermartabat. Kerendahan hati ini juga yang dibutuhkan orang beriman Kristiani dalam menyongsong kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupannya yang akan kita rayakan pada hari raya Natal nanti. Kita dapat belajar tentang kerendahan hati dari Bunda Maria. Bunda Maria meneladankan kepada kita bahwa rendah hati berarti menerima sabdanya, menerima kehendaknya dengan tulus ikhlas agar benih sabda Allah tumbuh berkembang di dalam jiwa. Maria menyerahkan hidupnya untuk mengabdi kepada kehendak Allah, bersedia ikut serta dalam karya keselamatan Allah untuk menyelamatkan manusia, meskipun tidak memahami bagaimana akan dilaksanakan. Ajaran dan teladan kerendahan hati lebih-lebih juga diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus menghendaki agar kita belajar daripadanya kelemah lembutan dan kerendahan hati. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kerendahan hati yang tiada tara. Walaupun Allah, ia menghampakan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita perlu berusaha mewujudkan kerendahan hati sebagaimana diteladankan oleh Bunda Maria, dan lebih-lebih diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di masa Advent ini kita diingatkan untuk senantiasa bersikap rendah hati, dan lebih-lebih di saat kita menghadapi pandemi COVID-19 sangatlah dibutuhkan sikap rendah hati untuk lebih mengutamakan keselamatan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Kita perlu mohon rahmat Tuhan agar mampu menganggap orang lain lebih utama
dari diri sendiri. Kita perlu mohon rahmat Tuhan agar dibebaskan dari kesombongan dan diberi ketabahan kalau karena namanya kita direndahkan. Saudara-saudari terkasih, untuk lebih memahami dan menghayati teks Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38, baik kalau kita baca sekali lagi teks kitab suci tersebut dan kita renungkan dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Menurut saudara, mengapa Maria terkejut mendengar salam dari malaikat Gabriel? 2. Mengapa malaikat mengatakan kepada Maria, "Jangan takut"? Hal apa yang kiranya akan ditakutkan oleh Maria? 3. Kabar apa saja yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria? 4. Bagaimana tanggapan Maria terhadap kabar yang disampaikan malaikat Gabriel? 5. Apa yang membuat saudara terkejut dan takut menghadapi pandemi COVID-19? Mengapa? 6. Pesan atau hikmah apa yang dapat diambil dari bacaan tersebut dalam menyongsong kehadiran Yesus di masa pandemi COVID-19 ini? 7. Tindakan-tindakan konkret apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pesan teks bacaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Hasil permenungan dapat ditulis pada formulir atau kolom komentar yang tersedia. Saudara-saudari terkasih, mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama, doa kerendahan hati dari puji syukur nomor 141. Marilah berdoa. Allah yang Maha Tinggi, Putramu Yesus telah memberikan teladan kerendahan hati yang tiada tara. Walaupun Allah, Ia telah menghampakan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih ya Bapa atas teladan Yesus ini. Berilah kami semangat Yesus sendiri, agar dengan rendah hati kami menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Bebaskanlah kami dari kesombongan dan berilah kami ketabahan kalau karena namamu kami direndahkan. Semoga kami tidak sakit hati kalau kami kurang dihargai atau kurang dihormati, kalau kami diabaikan atau dilupakan. Sebaliknya, semoga kami ikut bahagia kalau orang lain berhasil dan mendapat pujian serta penghargaan. Ya Bapa, jadikanlah hati kami seperti hati Yesus yang lembut dan rendah hati, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akhiri pertemuan ini dengan nyanyian penutup. Belajarlah padaku, karena aku lembut dan rendah hati, dan jiwa
jiwamu akan diam dalam damai abadi.